banyak sekali keputusan-keputusan wasit yang bisa merugikan timnas Indonesia kalau. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bernasib tragis ditetapkan jadi tersangka. Orang-orang ini dapat hukuman setimpal usai curangi timnas. Ya, nanti kita akan sama-sama lihat sebuah berita video yang diunggah oleh salah satu channel YouTube yang bernama Sudut Timnas. Untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi. Tentu nanti kita akan simak bersama-sama secara lengkap videonya terlebih dahulu agar kita semua tidak gagal paham, dan kita akan coba tarik esensi apa sebenarnya yang ada di dalam video tersebut agar kita semua tidak mudah terombang-ambing dalam narasi liar. Oke, langsung kita simak bersama-sama videonya. Cekidot. 5 orang ini ditetapkan sebagai tersangka. Wasit, pemain bahkan ofisial Vietnam dihukum berat usai curang di laga final Piala AFF U23. Final Piala AFF U23 2023 yang berakhir dengan kekalahan untuk timnas Indonesia U23 atas Vietnam lewat adu penalti menyisakan banyak cerita minor. Mulai dari wasit janggal hingga salah satunya soal aksi barbar pemain Vietnam Nguyen Hong Puts kepada pemain timnas Indonesia Haikal Al-Hafiz. Ya, nama Hiroku Kasahara tengah jadi sorotan usai memimpin laga timnas Indonesia U23 versus timnas Vietnam U23 di final Piala AFF U23 2023. Pasalnya, Hiroku Kasahara dinilai kerap memberi keputusan yang merugikan timnas Indonesia U23 dalam laga itu. Dalam laga final yang berlangsung di Rayong Province Stadium Thailand pada Sabtu 26 Agustus, Hiroku Kasahara terlihat kerap mengabaikan pelanggaran keras yang dibuat pemain Vietnam U23 kepada timnas Indonesia U23. Padahal para pemain Vietnam U23 sering mengandalkan duel fisik keras. Salah satunya terjadi kala Nguyen Hong Puts menyikut keras kepala belakang pemain timnas Indonesia Haikal Al-Hafiz. Meski aksi Nguyen Hong Puts membahayakan, wasit tak mengganjarnya dengan kartu apapun. Pemain bernomor punggung 20 itu bermain kasar saat masuk sebagai pengganti. Hong Puts terlihat dengan sengaja memukul kepala bagian belakang pemain timnas Indonesia Haikal Al-Hafiz. Insiden ini terjadi saat kedua pemain berupaya untuk memperebutkan bola. Dari tayangan video yang viral di laman sosial media, terlihat Hong Puts dengan sengaja melayangkan pukulan ke arah kepala Haikal. Haikal yang selangkah lebih dulu untuk bisa menguasai bola pun langsung terkapar mendapat pukulan dari Hong Puts. Sayangnya insiden ini dibiarkan begitu saja oleh wasit asal Jepang Hiroku Kasahara. Wasit tak memberikan kartu sama sekali. Namun ada lagi satu pelaku kecurangan di laga final, yakni hakim garis yang berasal dari Kamboja. Selain membiarkan Vietnam bermain keras, terdapat momen di mana hakim garis menganggap Kelly Royer offside. Padahal striker Persik Kediri itu terlihat berada dalam posisi onside. Lantaran pemain terakhir Vietnam selain kiper telat melakukan offside trap. Hal ini pun disorot oleh Sintayong. Sebelumnya saya telah mengatakan bahwa wasit bisa mengubah jalannya pertandingan. Kalian pasti bisa melihat kembali pertandingan ini dan saya serahkan penilaian kepada kalian, kata Sintayong mengutarakan kekecewaannya pasca final Piala AFF U23. Ya, oke guys, setelah kita simak dari awal sampai dengan akhir terkait narasi judul yang mengatakan ditetapkan jadi tersangka, orang-orang ini dapat hukuman setimpal usai curangi timnas. Jadi di dalam video ini setelah kita simak dan kita dengarkan tadi, jadi tidak ada yang menegaskan bahwasanya ada pemain atau beberapa pemain yang disebutkan jadi tersangka di dalam dugaan terkait kasus yang dilakukan oleh pemain timnas Vietnam. Ya, di sini hanya menjelaskan sedikit banyak tentang keputusan-keputusan wasit yang saat memimpin laga final Piala AFF 2023 serta para pemain Vietnam dan nama-nama pemain Vietnam yang diduga melakukan kecurangan. Namun memang jika dilihat bukan diduga ya, banyak sekali keputusan-keputusan wasit yang bisa merugikan timnas Indonesia. Kalau kita flashback kembali
mengenai pertandingan di laga final tersebut ya guys ya. Namun di sini kami jelaskan kembali untuk teman-teman semua bahwa di sini tidak ada penegasan tentang penentuan sebagai tersangka ya, tidak ada. Di sini tidak ada yang menegaskan akan hal itu. Dan juga saya juga mencari informasi di media-media online ini belum menemukan pemain Vietnam ini jadi tersangka dan didapat hukuman setimpal usai curang timnas, itu tidak menemukan ya guys ya. Jadi bisa dikatakan ini tidak sama dengan isinya dan juga hanya membahas terkait keputusan-keputusan wasit saat memimpin laga final Piala AFF 2023 antara Indonesia dengan Vietnam ya guys. Oke, teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi terkait berita ini. Jadi di sini kita adalah forum di mana kita mencoba mengajarkan teman-teman semua supaya melihat berita ini secara lengkap terlebih dahulu, jangan langsung merespon. Kita akan coba pelan-pelan bersama teman-teman semua memahami sebuah berita dan kita akan coba tarik esensi apa agar kita semua tidak mudah terombang-ambing dalam narasi liar. Oke, cukup sekian pembahasan berita kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.